Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan Bu Reni. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Pengamalan sila keempat Pancasila berhubungan dengan musyawarah dan sikap dalam bermusyawarah. Musyawarah berarti berkumpul untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah itu tujuannya mencapai kata mufakat atau persetujuan dari para peserta musyawarah. Jika dalam musyawarah belum terjadi kesepakatan atau persetujuan, maka keputusan diambil dengan cara voting atau pemungutan suara. Musyawarah bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di tempat bermain. Musyawarah di rumah bisa kita lakukan dengan anggota keluarga yang tinggal bersama kita, seperti ayah, ibu, adik, kakak, atau saudara yang tinggal bersama kita. Banyak hal ya yang bisa kita musyawarahkan di rumah. Misalnya, musyawarah tentang pembagian tugas di rumah. Kemudian musyawarah tentang tempat tujuan rekreasi. Bukan hanya itu ya anak-anak, masih ada juga contoh yang lain. Musyawarah di sekolah bisa kita lakukan bersama teman atau bisa juga dengan bapak dan ibu guru. Contoh musyawarah di sekolah yaitu pemilihan ketua kelas, diskusi atau kerja kelompok, pembagian tugas piket, pemilihan petugas upacara, dan masih banyak lagi ya contoh yang lain. Musyawarah di masyarakat bisa kita lakukan dengan tetangga atau dengan warga lainnya. Contoh musyawarah di masyarakat antara lain pemilihan ketua RT atau ketua RW, penyelesaian konflik dengan orang lain, kemudian pemilihan kepala daerah seperti kepala desa, bupati atau wali kota, kemudian gubernur ya. Kemudian pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD, atau perayaan HUT RI ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selain di rumah, di sekolah, di masyarakat, musyawarah juga bisa kita lakukan di tempat bermain. Musyawarah di tempat bermain bisa kita lakukan bersama teman bermain kita. Yang dimusyawarahkan antara lain jenis permainan, tempat bermain, jumlah pemain, pembagian pemain, dan aturan permainan. Untuk jenis permainan berarti kita itu mau main apa. Untuk tempat bermain berarti permainannya mau dilakukan di mana. Untuk jumlah pemain berarti jumlahnya berapa ya. Untuk pembagian pemain berarti di sini kelompok 1 itu
1 siapa saja pemainnya, kelompok 2 siapa saja pemainnya. Untuk aturan permainannya berarti bagaimana permainan itu akan dilakukan ya, termasuk menentukan menang atau kalahnya. Itu tadi anak-anak contoh musyawarah. Semua contoh musyawarah itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Pengamalan sila keempat yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang yang mengemukakan pendapatnya, kita tidak boleh menyela pembicaraannya ya. Kita harus mendengarkan orang lain mengemukakan pendapatnya sampai selesai. Pengamalan sila keempat yang ketiga yaitu tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Pengamalan sila keempat yang keempat yaitu mengemukakan pendapat dengan sopan. Kita tidak boleh berteriak-teriak ya. Sebaiknya sebelum mengemukakan pendapat, kita acungkan tangan terlebih dahulu. Setelah mendapat izin dari pemimpin musyawarah, barulah kita mengemukakan pendapat kita. Pengamalan sila keempat yang kelima yaitu menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Jadi, apapun keputusan musyawarah harus kita terima dengan ikhlas meskipun tidak sesuai dengan pendapat kita. Pengamalan sila keempat yang keenam yaitu melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi, apapun keputusan musyawarahnya harus kita laksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi ya anak-anak pengamalan sila keempat Pancasila. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasan dari Bu Guru dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini ya. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.